Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, ketemu lagi dengan channel Arsicit. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Q&A yang sudah komen di channel Arsicit ya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang perawatan anggrek berikutnya. Sahabat anggrek, dalam video saya kali ini ya, saya akan menjawab Q&A yang sudah komen di channel Arsicit. Ya, ini berdasarkan dengan pengalaman saya ya. Jadi nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah komen di channel Arsicit. Di antaranya ya. Yang pertama, apakah bisa menanam anggrek menggunakan alas sabut kelapa? Tentu saja bisa ya. Ini sekarang saya akan memberikan contohnya. Ini yaitu sejenis Vanda tricolor yang saya kasih sabut kelapa. Bukan hanya Vanda tricolor saja, ada juga yang dendro itu menggunakan sabut kelapa. Dendro Cattleya itu menggunakan sabut kelapa. Tapi yang kalau bulan belum pernah ya, saya atau belum berpengalaman dalam menggunakan sabut kelapa itu sendiri. Jadi ini pengalaman saya ya. Dan ini saya hujan-hujankan. Jadi untuk spesies seperti ini menggunakan alas sabut kelapa dan saya hujan-hujankan sehingga akarnya tampak segar dan sehat. Jadi bisa ya menggunakan alas sabut kelapa. Pertanyaan kedua, kenapa anggrek Ascomyniata setelah berbunga daunnya menguning dan rontok? Seperti ini yang sudah habis berbunga. Ya mungkin dia terkena jamur ataupun nutrisi dari si anggrek itu sendiri sudah habis. Itu biasanya itu anggrek kalau berbunga nutrisinya itu diserap oleh si bunga itu sendiri. Jadi anggreknya itu ada yang daunnya rontok. Mungkin itu ya. Yang ketiga, harus pakai moss atau tidak saat menempelkan anggrek di papan pakis. Ini contoh yang saya tidak menggunakan media moss, yaitu sejenis spesies Eria ornata. Ini tidak saya kasih moss, tetapi cuma saya tempelkan di papan pakis seperti ini. Tapi tergantung ya, untuk tanaman anggrek itu sendiri. Kalau ingin menggunakan moss, itu juga bisa. Seperti dendro itu dikasih moss juga nggak apa-apa karena biasanya itu kurang lembab ya untuk sejenis dendro. Kalau ini kan dia sudah di habitatnya itu sendiri kan ya cuma menempel, tidak membutuhkan alas yang cukup. Ini akarnya sudah menempel di papan pakis itu sendiri seperti ini. Ini ya cuma saya hujan-hujankan ya, saya tempel, saya hujan-hujankan. Yang keempat, pupuk alami dari bawang merah dan bawang putih bisa disimpan berapa lama? Ya, menurut saya itu saya bisa disimpan itu kurang lebih 2 mingguan masih bisa dipakai. Tetapi ya saran saya ya pembuatannya cuma cukup sedikit-sedikit saja ya, gak usah terlalu banyak. Kita menggunakan atau membuat pupuk bawang merah ataupun bawang putih. Untuk yang kelima, anggrek doritis apa sama dengan anggrek batu? Ini ya. Ada yang bilang itu sama. Saya juga kurang tahu, tetapi saya mencari tahu di Google itu, saya ketik di Mbak Google itu ya hasilnya ya anggrek doritis ini yang dinamakan anggrek batu. Ini ya. Dan untuk pertanyaan yang keenam, yaitu anggrek Cymbidium ensifolia apa bisa ditanam di tanah? Sangat bisa ya, karena di habitatnya itu sendiri itu sudah hidupnya itu di tanah gitu loh. Ada di hutan-hutan itu ada. Jadi dia itu
disebut anggrek tanah. Dan juga bisa subur, bisa menggunakan media anggrek tanah itu sendiri. Kalau dikasih pupuk, dia tambah subur ya. Ataupun pupuk kandang seperti itu. Jadi diistilahkan itu dicampur dengan media pupuk kandang itu malah tambah subur. Yang ketujuh, pupuk yang sering dipakai di kebun arsicit apa aja? Ya sudah saya bahas ya sebelum-sebelumnya, itu pupuk yang biasa digunakan arsicit itu ya seperti pupuk daun, pupuk pembungaan, ada POC, ada ya bawang merah, bawang putih, ada yang untuk mengusir hama itu seperti insektisida alami dari bawang merah, bawang putih, ada juga yang kimia menggunakan desis, ya macam-macam ya dari pupuk anggrek itu sendiri. Jadi ya cuma itu aja yang saya gunakan dalam perawatan anggrek saya. Tapi jangan lupa ya, obat jamur itu lebih penting di saat musim hujan seperti ini. Jadi saya ingatkan untuk obat jamurnya itu ya harus sesering mungkin, karena pengalaman saya juga kemarin tuh agak kekeringan anggrek saya hujan-hujankan gitu waktu masih belajar menanam anggrek ya, dan obat jamurnya itu kurang, jadi anggreknya banyak yang busuk. Jadi ini untuk pengalaman saja. Dan untuk yang ke-8, arsicit mempunyai berapa jenis anggrek doritis? Banyak sekali ya jenis-jenis anggrek doritis, tetapi dalam kebun saya cuma ada 2 jenis anggrek doritis, yaitu sejenis Doritis bonita dan Doritis pulcherrima. Itu kalau bonita itu yang bunganya tergolong kemruyuk itu loh, banyak sekali, bercabang-cabang dan banyak. Kalau pulcherrima itu agak itu ya, bunganya agak renggang ya, jadi tidak sebanyak bonita. Jadi cuma arsicit cuma mempunyai koleksi anggrek doritis cuma 2 saja. Dan untuk yang ke-9, kalau kita menyiram anggrek terkena daun, apa bisa membuat jamuran? Kalau sejenis spesies seperti ini tidak bermasalah ya kalau kita menyiram terkena daun. Tetapi kalau yang sejenis bulan itu juga nggak apa-apa, tapi ya jangan kebanyakan. Kalau bisa nanti dijungkelkan ya kalau sejenis bulan. Takutnya nanti daunnya itu bisa masuk di ujungnya. Takutnya nanti busuk dan mati. Biasanya itu di tengah-tengahnya mati. Jadi nutrisi itu juga bisa diserap oleh dedaunannya. Ya mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pilih ya, yang menanyakan di channel Arsicit. Mungkin ada kesalahan atau gimana, bisa komen di bawah, karena itu pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin pengalaman yang lain ada, bisa komen di bawah ya. Jangan sungkan-sungkan, tetap kunjungi channel Arsicit. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.